Nah, ntar saya dibilang nggak ngajar. Yuk, sini. Hmm. Seperti biasa, kalau kalian diminta untuk menghitung TN atau kompleksitas waktu, ini ada di slide. Kalian belajar sendiri juga bisa, tapi kalau kalian mau ngikutin penjelasan saya, ikutin. Nanti ada beberapa hal yang mungkin tidak tertulis di slide, akan saya ceritakan kenapa begini, kenapa begitu, gitu ya. Nah, seperti biasa, selama ini kalau kalian hitung kompleksitas waktu, maka kalian harus selalu mengidentifikasi ukuran input. Standar ukuran inputnya adalah si N-nya, si angka yang akan dihitung faktorialnya. Lalu operasi dasar di sini adalah perkalian. Kenapa perkalian, Bu? Lihat, yang paling banyak dieksekusi di situ untuk algoritma rekursif di atas adalah si perkaliannya, kan? Nah, si perkalian ini di dalam fak N-1, dia akan selalu dihitung sebanyak N-1, kan? Maka cara nulisnya adalah C N-1. Kita harus menghitung kompleksitas waktu untuk Tn-1. Kita tambahin sama 1. 1 tuh di sini. Saya ulang. Untuk merumuskan operasi dasar perkalian yang terjadi di fungsi tersebut, maka kita harus menghitung operasi dasar yang terjadi di bagian rekursif fak N-1, kita tambahin dengan operasi dasar yang dilakukan di fungsi fak N itu sendiri. Nah, di fak N-1, kalian menghitung sebanyak N-1, kan? Ini dia cara nulisnya. Terus ditambahin dengan 1 yang dilakukan di sini. Nah, pertanyaan saya. Di bagian basis, pada saat N sama dengan 0, ini, kenapa di sini 0? Padahal di algoritmanya ditulis 1. Karena tidak ada perkaliannya, Bu. Nah, betul. Ingat ya, di TN yang kalian harus selalu kalian cari adalah operasi dasar. CN-1 di sini dia merepresentasikan banyaknya operasi dasar. Maka sama, di bagian basis kalian juga harus ngitung berapa operasi dasar pada saat kondisi basis. Di algoritma N sama dengan 0 return 1 itu kan karena kalau 0 faktorial sama dengan 1, kan. Tapi kalau urusan CN atau TN, maka kalian harus selalu ini nih operasi dasar. Di bagian basis, nggak ada operasi dasar perkalian. Maka di sini ditulis 0. Untuk nilai basis 0 dan Cn-1 tambah 1 untuk nilai lebih dari 0. Ada pertanyaan? Nggak ada? Mumpung masih ngomongin operasi dasar, saya ke berikutnya di sini. Tes dulu ya. Mana ya? Saya tutup dulu. Lihat algoritma fungsi power di situ. Operasi dasarnya apa? Kali, Bu. Perkalian. Kalau kayak gitu, ada nggak operasi dasar di bagian basis? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sayang. Maka kalian akan menuliskan seperti ini. Untuk TN-nya adalah Mn1 plus 1. Kemudian di bagian basis, pada saat N sama dengan 0, tidak ada operasi perkalian, maka di sini kalian tuliskan 0. Kenapa ini saya tekankan berkali-kali? Karena kesalahan yang paling banyak terjadi di kalian saat ngerjain soal itu adalah selalu seperti ini. Ini kan 1 nih. Nah, kalian langsung tulisin di sini 1. Salah. Kalau kalian salah, nanti pada saat kalian menyelesaikan si ini nih, pasti salah gitu. Maka ini menjadi krusial ya, menentukan relasi rekuren. Nanti saya kesini lagi. Ini disebut apa sih Bu? Nanti sebentar ya. Terus sekali lagi, kalau kalian punya kayak gini, operasi dasarnya apa? Bisa penjumlahan, bisa perkalian ya, bisa semuanya. Di sini ada 1 kali penjumlahan, ada 2 kali perkalian. Maka Bu, boleh dua-duanya boleh. Kalau kalian menyebutkan operasi dasarnya adalah penjumlahan dan perkalian, maka ini penjumlahan ya. Kok di situ kayak bagi mata saya yang siur.
Ini plus sama perkalian. Maka ada tiga operasi dasar, sehingga nanti kalian tuliskan itu, nanti ya ini akan jadi latihan soal kita. Terus lihat, di bagian basis tidak ada operasi dasar. Gimana kalau algoritmanya kayak gini? Saya kasih lihat yang di, kelihatan nggak notepad saya? Masih di kertas, Bu. Jadi kertas ya? Oh, wait, wait. Zoom in. Dekat. Oh, salah share. Ini biasanya mahasiswa terjebak kalau dikasih soal kayak gini. Screen satu. Kecil banget ya. Kalau saya punya algoritma kayak gitu, kontrol plus. Apa operasi dasarnya kira-kira? Kelihatan tuh. Operasi Print, dasarnya Mbak. adalah Print. print ya. Pada saat kondisi basis satu, dia nyetak print si simbol bintang tuh satu kali. Pada saat bagian basis ya, pada saat bagian rekursifnya, prosedur cetak segitiga, ini cetak segitiga, lihat akan dilakukan cetak print elemen satu kali ditambah dengan berapa? Deret dari 1 sampai N. Iya, ditambah dengan n. Gitu, tambah n kali kan di situ ya. Pada saat di sini dia ditambah n kali, pada saat di sini kita harus ngitung t, ada t-nya ya, t n minus satu kali. So, operasi dasar tetap harus yang harus kalian perhatikan. Saya balik lagi ke sini. Yuk, kita selesaikan ini dulu. Bisa ya? Jadi operasi dasar, ukuran input, tetap harus kalian bawa sampai akhir semester. Ini kenapa? Oh, oke, terus gede-gede amat. Ini dulu. Yuk kita coba selesaikan. Taruhlah kalian sudah berhasil membuat relasi rekurensi, ada yang menyebutnya sebagai persamaan rekurens, ada yang menyebutnya sebagai persamaan rekurensi, persamaan atau relasi sama aja ya. Rekurens atau rekurensi. Ngomongin apa sih Bu? Ini. Nomor 4. Tadi operasi dasar udah, tentukan parameter ukuran input udah. Nomor 3 saya skip ya, karena nggak ada. Karena relasi recurrence dan kondisi awal, kondisi basis, relasi recurrence, kondisi basis untuk merepresentasikan berapa kali operasi dasar eksekusi. So, ini adalah langkah-langkah untuk menganalisis kompleksitas algoritma rekursif. Saya skip aja karena ya apalah artinya teori kalau kalian nggak belajar prakteknya, ya. Udah kan? Algoritma ini, si faktorial ini, kemudian kita mau hitung nih berapa kompleksitas waktunya. Kalau kalian, saya agak belok dikit. Kalau kalian dikasih algoritma rekursif seperti ini, lalu kalian menyelesaikannya menggunakan summation formula seperti ini salah. Kenapa? Karena kalian nggak punya batas bawah, batas atas kan? Dan kalian juga nggak tahu nih operasi dasarnya dieksekusi berapa kali di bagian loopnya. Kan nggak kelihatan loopnya yang mana. Maka jangan gunakan ini. Maka kalian butuh teknik baru untuk menyelesaikan algoritma rekursif gitu ya. Jadi emang Bu ada yang masih salah melakukannya? Masih ada juga. Udah tahu nih algoritma rekursif, malah pakai formula sum. Salah ya. Yuk kita selesaikan dulu. Gimana cara menyelesaikan si persamaan recurrence TN dalam rangka mendapatkan TN-nya. Kalau kalian dikasih persamaan recurrence seperti ini, terus ditanya TN-nya berapa, kalian jangan jawab langsung TN min 1 ya. Salah. Ini sebuah persamaan yang belum kita selesaikan. Terus ditanyain ON-nya berapa. Nah, kalian selesaikan dulu. Ya, nah kita selesaikan ya. Ini caranya. Kalau menggunakan cara persamaan substitusi,
Ada di slide, kalian belajar sendiri juga bisa. So, TN-nya saya tulis ulang, TN min 1 ditambah 1. Kalau saya punya TN sama dengan TN min 1 plus 1, coba ke bagian bawah dulu. Maka kalau saya punya TN min 1, dia akan jadi, ini TN, N min 1 kan? Akan menjadi TN min 2 plus 1 kan? Lihat polanya, ini N min 1. Maka kalau saya punya N min 1, ini menjadi N min 2. Saya masukin ini ke sini nih. Maka TN min 1, saya masukin ini. TN min 2 plus 1, itu kan? Jangan lupakan si plus 1 yang awal. Itu ya, lihat ini. TN min 1 kan TN min 2 plus 1. Ya kan? Tapi plus 1 di sini kan nggak boleh kita tinggalkan. Harus hati-hati. Itu sering terjadi. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Maka kalau saya punya TN min 2, saya akan punya TN min 3 plus 1 kan. Ini masih gampang banget. Sengaja saya pakai warna yang berbeda. Perhatikan TN min 2 itu menjadi TN min 3 plus 1. Tapi kalian masih punya plus 1 dari yang TN min 2 sama plus 1 yang di atas kan. Kalau nggak mau bingung, kalian boleh pakai tanda kurung untuk memudahkan hidup kalian. Kalau mau latihan, pakai gaya saya, pakai warna yang berbeda, itu bagus banget. Kalian punya banyak spidol kan? Untuk latihan gitu ya. So, bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Bisa, Saya. Bu. Nah, Bisa diikuti, Bu. ini bagian penting berikutnya. Kalian mau lanjutin lagi juga boleh. Sekali lagi ya. Maka saya akan punya, kalau TN min 3 akan menjadi TN minus 4 ditambah 1. Saya akan punya TN minus 4 ditambah 1 plus 1 plus 1 plus 1 gitu kan. Coba. Ada pola yang bisa kalian lihat di situ kan? Oh, kalau dia 4, ininya ada 4. Kalau 3, ini juga ada 3 gitu ya. Maka kalian bisa simpulkan, oh saya bisa punya pola T minus I ditambah 4. Eh, salah saya. Ditambah I. Saya nggak- ini salah ya? Satu kali Ibu. Iya, iya deh. Kalau I-nya saya ganti 3, ini kan jadi 3 kan? Kalau I-nya saya ganti, Oh iya. ini jadi 4. Saya berhenti dulu sampai sini. Kalau kalian mau saya kasih kesimpulan dulu, mengelaborate ini adalah satu langkah pertama, nggak boleh salah. Sekali kalian salah di situ, ke bawahnya juga salah. Kemudian, langkah berikutnya, kalian harus menginfer atau menyimpulkan pola apa yang ada di situ. Untuk apa sih, Bu? Tunggu habis ini ya. Ya, pasti pertanyaan, ngapain sih kita harus menyimpulkan pola kayak gitu? Berikutnya, jadi ini langkah pertama yang penting. Langkah kedua, membuat pola. Yang ketiga, coba deh perhatikan. Dari awal, saya itu kan baru ngurusin yang bagian rekursif ini aja kan. Saya belum pernah nyentuh yang bagian basis kan. Nah, di saat inilah setelah saya menentukan pola, pada saat itulah saya akan mulai memasukkan kondisi basis dalam rangka menghitung TN dari algoritma itu. Jadi, kenapa kita menyimpulkan pola apa yang terkandung dari hasil elaborasi yang kita lakukan, yaitu supaya kita bisa mengikut sertakan kondisi basis. Kalau kalian cuma berhenti sampai di sini, salah.
kita belum bisa menyimpulkan apapun tentang TN. Kita baru bisa menyimpulkan TN-nya seperti apa kalau kalian sudah mengikut sertakan basis dia. Nah, yuk. Saya pakai coretan yang di samping sini, nggak kelihatan. Lihat, di basisnya, lihat coretan saya yang di sini ya, supaya nggak kecampur sama hitungan asli. Basis itu kan menyatakan T0 sama dengan 0 kan? T0, ini, merah di sini, sama dengan 0 kan? Sama dengan biru di sini. Ya kan? Maka, sementara saya punya di sini, N minus I. Oh, kalau kayak gitu, kalau saya mau masukin nilai basis di sini, N minus I sama dengan 0. 0 dari yang merah. Saya kasih merah di sini, ini 0 dari yang di sini. Sekali lagi saya ulang, saya ingin memasukkan kondisi basis di pola ini. Saya tahu basisnya adalah ini kan 0, 0, T0, kondisi basis seperti ini, dimaknai sebagai T0 sama dengan 0. Ini angka 0-0-nya nggak, belum kelihatan. Nanti habis ini saya akan kasih contoh yang akan membuat kalian bingung. Sementara ini harusnya nggak bingung. T0 sama dengan 0. Oh, berarti kalau saya pengen masukin basis di sini, N minus I-nya itu adalah 0. 0 dari mana? Dari yang merah. Bisa ya? Saya lanjutin. Kalau N minus I sama dengan 0, maka N sama dengan I kan? Oh, itu yang terjadi berarti. Maka, maka saya masukin ke sini. Jika I-nya suatu saat sama dengan N, I-nya kan berubah terus ya. Maka kalian akan punya Tn sama dengan T, N minus N ditambah N kan? Kalian tahu ini adalah 0 ditambah N. T0-nya itu berapa? Iya, T0, ketutupan. Tn0-nya adalah 0, 0 ditambah N, maka Tn kalian adalah N, elemen dari big theta N. So, ini adalah kompleksitas waktu dari algoritma faktorial. Perhatikan baik-baik, jika ada pertanyaan, silakan. Bu, saya izin bertanya, Bu. Hmm, siap. Berarti yang diubah tuh si I-nya ya, bukan si N-nya ya. Iya, Oke, oke. iya, iya. Kalau Ini masih si masih masih oh, yang gampang ya. namanya sama ya. Nanti Oke. kita akan mulai masuk ke contoh-contoh lain. Jadi, apa sih yang bisa kalian ambil dari sini? Ini perhatikan angka yang saya tulis di sini. Ini adalah step pertama, elaborate atau substitusi. Lakukan langkah substitusi. Ya kan? Substitusi kan sebenarnya Tn-1 adalah begini, saya masukin ke sini gitu kan. Langkah kedua, cari pola dari hasil substitusi itu. Biasanya polanya itu bisa teridentifikasi. Bu, ini kok kayaknya ini masih gampang sih Bu kalau yang berikutnya. Nah, makanya perlu latihan. Latihan dulu dengan lihat berbagai soal, ikutin ya, kerjakan ulang berbagai soal yang ada di LMS. Ada banyak banget soal di situ. Kemudian yang ketiga, ini bagian ketiga, masukkan nilai basis atau libatkan, deh. Libatkan kondisi basis. Lihat ya, saya pakai kata kondisi. Libatkan kondisi basis. Basisnya itu T0 sama dengan 0. Maka libatkan di situ. Supaya kalian bisa menghasilkan sesuatu nilai dari pola. Kan polanya ini N-I, Tn-I ditambah I. Kan nothing kan? Nggak ada maknanya kan. Maka supaya dia bisa menghasilkan suatu nilai TN atau big theta sesuatu, maka kalian harus libatkan kondisi basis. Jadilah seperti ini. Saya kasih waktu 1 menit
2 menit untuk merenung sambil saya dengerin azan. Habis ini kita lanjut ke contoh kedua. Mana-mana ya? Ini aja ya. Di sampingnya. Mana? Aman? Lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut ya. Oke, yuk. Nanti kalau ada yang butuh rekamannya, saya akan berikan. Kan tadi saya rekam ya. Saya ini jangan dulu. Yang mana dulu ya? Hmm, Gimana caranya supaya bisa side to side? Kalau kalian perhatikan algoritma, muncul mapet saya ya? Muncul kan? Muncul, Bu. Nah, mapet di sini. Yuk, ini adalah algoritma cetak segitiga. Lihat rekursif di bagian dalamnya. Dia memanggil cetak segitiga n-1. Terus tadi kita sudah bahas bahwa operasi dasarnya adalah cetak. Dia mencetak segitiga. Di sini melakukan cetak segitiga n-1. Terus di sini juga ada nih cetak. Maka kalian bisa membayangkan bahwa TN-nya dia di bagian rekursif, bentar ya, selalu selalu polanya begini ya. Kalau menuliskan relasi rekurens untuk algoritma rekursif, minimal ada 2 komponen, basisnya satu sama bagian rekursif. Tapi kadang-kadang kan ada fungsi rekursif yang ada fungsi rekursif yang basisnya itu lebih dari satu kan. Ya udah tulisin aja semuanya. Cuman ini contoh-contoh saya baru kasih yang basisnya cuma satu macam. Nah, jika n-nya sama dengan satu, maka si operasi dasarnya akan mencetak segitiga satu kali. Seperti ini kan. Di bagian rekursif, lihat, oh standar ini nulisnya kayak gini kan. Tn-1 ditambah operasi dasar cetak di sini, dia lakukan selalu sebanyak n kali kan. N untuk n lebih dari satu. Seperti inilah rumusan relasi rekurens untuk algoritma tersebut. Ada pertanyaan? Bisa ya? Gampang ya? Nah, coba perhatikan. Harus kayak gini nulisnya. Di bagian kiri ada angka 1, di bagian kanan ada ini untuk nilai n berapa, supaya ketahuan kan. Terus di bagian kiri ada rumusannya Tn-1 plus n, di bagian kanan untuk n lebih dari 1. Gitu ya. Nah, saya balik ke... Saya mau tutup dia. Oh, yuk ke sini. Kenapa dia? Hapus dulu. Ya, udah saya tulisin di kertas. Buku itu kok pakai T kecil boleh bebas. Pakai T besar, pakai T kecil nggak masalah. Yuk, bagaimana cara menyelesaikan ini dengan cara substitusi? Yuk, perhatikan, hampir sama kayak tadi. Kalau saya punya TN sama dengan TN min 1, di sinilah biasanya kalian mulai salah. Maka TN min 1 akan saya tuliskan, lihat kalau di sini N, ini N minus 1, maka N minus 2 ditambah N minus 1. Gitu kan? Kalau saya punya TN minus 2 dengan pola begini, maka saya akan punya TN minus 3 ditambah N minus 2. Saya kasih satu lagi. N minus 3, N minus 4, tambah N minus 3. Lihat polanya aja tuh.
Kalau di sini N, ini N-nya kurangnya 1, ini N balik lagi. Maka N-1, N-1, di sini Tn-2. Saya masukin ke sini. Maka Tn-1, saya masukin ini. Tn-2. Perhatikan dulu ya, jangan nyatet dulu. Nanti saya kasih kesempatan kalian untuk nyatet. Ditambah N. Kelihatan polanya? Belum, Bu. Yuk kita tulis lagi. Sekarang saya kerjain yang Tn-2. Tn-2 ini nih. Kalian tuliskan. Tn-3 ditambah N-2. Itu kan? Yang di atasnya tulisin balik. Jangan dilupakan. Tambah N. Belum kelihatan polanya? Kita tulis sekali lagi. Yuk. Tn-3, Tn-4 ditambah N-3, saya kurung, ditambah N-2, N-1, ditambah N. Pola apa yang ada di situ? Hmm? Polanya kayak gini. T, N, minus I, ini. Apa sih yang kalian lihat di sini? I-nya selalu Ini. berkurang 1 kan? Ya. Iya gitu kan? Maka, I-1 tambah I-2 dan seterusnya sampai eh salah. Sorry. N minus I-1 harusnya. N minus I tambah N dikurangi I-1. Mau nulis kayak gini tadi. Ya. Ini 4, ini kalau 4 berkurang 1 di sini kan. Ditambah N minus I-2. Dan seterusnya sampai ini N-nya dikurangi sampai N-nya. Ini kurangnya semakin kecil kan. Lama-lama tetap balik lagi ke N. Ini 4, ini 3. Kalau 4-nya saya ubah jadi I, maka 3 adalah I-1. 2 adalah I-2. Dan seterusnya. Ini salah ya. Salah. Bisa? Dapat? Tampak mulai rusuh kan? Yuk. Langkah pertama kita elaborasi atau kita lakukan substitusi. Udah langkah kedua kita infer pola dari hasil substitusi kita. Udah langkah ketiga seperti yang kita lakukan tadi, libatkan kondisi basis. Tuh. Libatkan kondisi basis untuk replace nilai yang paling depan ini. Nanti kalian akan lihat yang belakang itu akan ngikutin. Gitu ya, setelah kita melibatkan nilai basis. Yuk perhatikan. Dengan basis seperti ini, kita bisa nulisin, T1 sama dengan 1. 1 yang di sini itu ambil dari N, sementara 1 yang di belakang, ini warnanya biru sama hitam sebenarnya nggak kelihatan ya. Ambil dari yang di sini. T1 sama dengan 1. Kita gunakan nilai tersebut. Pada kondisi basis, T1-nya dia adalah 1. Jadi kondisi basis dia adalah 1. Sementara yang saya punya di sini N-I kan? Maka N-I sama dengan 1. Dari sini. Kalau N-I1, maka kalian akan punya I sama dengan N-1.
Dapat? Bisa dipahami? Bisa, Habis Bu. itu masukin ke sini. Nanti dapat tuh semuanya. Yuk, kita masukin ya. Jika I sama dengan N minus 1, maka kalian akan punya TN. Saya masukin ke sini. T, N, I-nya tadi berapa? N minus 1, ya kan? Ditambah, masukin ke sini. N minus, N minus 1, N minus 1 jadi minus 2 kan? I-nya adalah N minus 1 lagi menjadi minus 2. Ditambah N yang sekarang di sini. N minus 1 minus 2 kan jadi N minus 3. Dan seterusnya dia akan sama dengan N. Yuk mulai. Ini berapa tuh? T, N minus N minus 1. Jadi berapa? 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik sampai Yes. N. Ini adalah T1 kan? N-nya habis. Plus 1. Ini N-nya habis. Jadi 2 kan? 2 tambah 3 dan seterusnya sampai N. T1 berarti berapa? T1 adalah 1. Kalian akan punya 1 tambah 2. Tuh kan dia akan ngikutin sendiri. Salah saya nulisnya. Dan kalian tahu kalau ada deret seperti ini, setengah N kali N plus 1 kan? Big theta N kuadrat. Ini rumus yang mana sih, Bu? Rumus yang dulu tuh. N kali N plus 1 dibagi 2. Sama aja kan? Tuh. Jadi saya ulang lagi. Sebelum kalian merenungkan. Substitusi, hati-hati. Kemudian kedua, infer pola. Ambil pola yang ada. Nulisnya jangan sampai salah. Habis itu libatkan nilai basis. Nilai basis T1 sama dengan 1. Sementara kita tahu di sini saya punya N minus I kan. Kalau saya mau masukin basis ke sini berarti N minus 1-nya adalah 1. Maka I sama dengan N minus 1. Nah udah masukin. I sama dengan N minus 1 di semua pola ini. Nanti kalian hati-hati supaya kalian bisa dapat nilai angka yang enak. Kalau kalian salah masukin berarti ya udah jadi pusing sendiri nanti. Masukin, nanti dapat kan? Satu, ternyata dia polanya adalah 1 tambah dan seterusnya. Nah, ternyata seperti ini. Yuk renungkan dulu, mau difoto dulu boleh. Kalau udah ngerti langsung foto aja misalnya. Nanti kalian pelajari lagi, fotonya jangan sampai hilang. Kalian foto terus, penuh kapasitasnya, udah hilang hapus-hapus. Yuk renungkan dulu ya. Kalau ada pertanyaan boleh. Saya sambil presensi ya. Oh iya, Bu. Kalau dapat soal seperti ini, boleh nggak eh, buat approach dari belakang gitu? Hah, gimana tuh? Jadi kan kita lihat dulu algoritmanya ini. Terus Hmm, kita ikutin, misalnya yang tadi itu kan 1, terus 2, 3, 4 gitu. Nah setelah dapat polanya baru kita hitung gitu. hasil akhirnya sama nggak? Sama. Sama aja nggak masalah sih. Nah, ini adalah eh, kalau kalian masih ingat tadi saya di awal bilang ada 3 cara. Ada 3 cara untuk menyelesaikan sebuah relasi recurrence dalam rangka mendapatkan kompleksitas waktu ini ya. Ada 3 cara. Jadi si relasi recurrence seperti ini bisa diselesaikan dengan cara pertama substitusi sama cara kedua nanti persamaan karakteristik. Gitu. Kalau cara ketiga nggak bisa dipakai untuk ini.
Iya, cara cuma bisa cara ke satu, cara kedua sama ketiga kalau kalian nggak sabar mau belajar dulu bisa banget di LMS ada. Iya, di LMS ada. Ya, sambil kalian merenungkan, ini udah mulai agak susah, udah dijelasin kayak gini kan. Nanti kadang-kala kalau keluar soal yang sama di ujian, ah masih aja banyak yang nggak bisa. Algoritmanya diputar-putar dikit kan. Ya udahlah. Faza Fari, ada? Ada Bu, hadir. Nah, Raya Daeng, ada? Hanif Haidar, Danang Setiadi, Hadir Bu, halo, hadir, hadir. siapa? Danang, Hanif Haidar hadir, Bu. Hanif Haidar, Danang hadir Bu. Raya Daeng Raja hadir Bu. tuh liatin. Loadingnya lama. Resafa, Yudis, Hadir, Bu. Yudis ada. Azahra, Hadir Ibu. Satria Zaki, Fransiskus, Faisal Surya, Hadir, Bu. Faisal ada. Naila, Hadir Kumaisa, Ibu. Maitza Tri, Hadir Bu Maitsa. kepotong tuh. Aufa Ahsan, Dafa Ulhak, Hadir Bu, Ibu Alfa Hasan hadir Bu. Habis dari WC tadi. Rasya Ardito, Hadir, Bu. Hafiz, kata dia. Masih ada Hafiz? Hadir, Bu, hadir, Bu. Ahtar Sidik, Hadir. Dimas Raffi, Hadir Bu. Nadia, Ajeng, Hadir Ibu. Rafli, Ramadan, Hadir, Bu. Feli, Hadir, Ibu. Nabil, Rafa, Hadir Bu. Ida Bagus, Hadir Bu. Haidar Zaki, Hadir, Bu. Brilian, Hadir Bu. Zafran Linki, ada Fikri, Hadir Bu, hadir. Raihan Ramdan, Halo, Bu. Saya Zafran hadir, Bu. Hadir Bu. Tadi mic-nya agak error. Raihan, nggak ada. Della Octavia, Halo Bu, Raihan hadir. ya Della, Hadir Ibu. Ganda Setia, Hadir, Bu. Hmm. Nesli, Hadir Ibu. Naufal Edgina, Hadir Ibu. Ahmad Fadilah, Hadir Bu. Afrilisia, Hadir Ibu. Nabil Hisam, Hadir Bu. Kafka, Nakula, Hadir Bu. Imade Ranadi, Iqbal Maulana, Hadir. Zalfaga, Hadir Bu. Rifki Alfajri, Hadir, Bu. Anggara, Diandra, Adi Suryo. Oke, sip. Hadir Bu. Bu, misi Bu. Hmm, Saya Fransiskus hadir Bu. Bu, Terus, Satria hadir Bu. Paling atas Bu. Bu, bukan. Reza juga hadir Bu. Hah? Reza Haidar. Ya, Di Suryo juga hadir Bu. Terima kasih Bu. Bu, Satria hadir Bu. tadi udah dipanggil. Tadi izin ke toilet dulu Bu. Ujian telat atau tidur. Udahlah, terserah kalian. Bercanda Ya saya. Bu. Ya, 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 kita lanjut lagi ya. Baru dua, saya janji empat contoh kasus berbeda. Ada pertanyaan yang ini? Nggak ada. Nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti aman ya. Atau kalian termasuk tipe pemalu
kalian baru ngerti separuh, separuhnya lagi nggak ngerti, maka separuhnya lagi harus kalian pelajari mandiri. Maka gunakan kesempatan untuk ngerjain PR itu untuk belajar, jangan cuma langsung nyalin doang dari ChatGPT tanpa kalian nggak ngerti. Gitu ya, rugi. Kalau kalian rugi, ya kalau kalian belajarnya kayak gitu rugi. Si AI itu cuma ngikutin kita. Emang ibu nggak pakai AI? Pakai, pakai. Cuma hari ini saya banyak kesel karena jawaban dia salah mulu. Ketika saya bilang kamu salah bukan gitu deh gitu. Terus dia memperbaiki jawabannya. Tapi kalau saya ngikutin dia kan pasti ya saya terjebak di situ nanti. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini contoh yang lain. Hmm, algoritma seperti ini nih. Tadi ada yang sama ya, tempat. Ini tuh sama dengan, ini kan, sama kan? Ini kan tadi yang kita bahas pertama tuh untuk fungsi faktorial. Nah, ternyata untuk algoritma ini power x, n dia akan mengembalikan x pangkat n untuk bilangan belata negatif. Jika n sama dengan 0 return 1, misalnya ya, x, n ini kan inputnya. Kalau n-nya 0, itu kan artinya bilangan apapun dipangkatkan 0 kan sama dengan 1 kan? Hah? Ya gitu Bu. Iya, 2 pangkat 0, 1, 3 pangkat 0, 1, 5 pangkat 0, 1 gitu ya. Ini maknanya gitu. Kalau n sama dengan 0, dia akan menghasilkan 1. Kalau enggak, kalau dia lebih dari 0, x pangkat 1 atau x pangkat 2, x pangkat 3, sami. Kalau kalian punya bilangan, saya kasih instansiasi kali ya. Ada bilangan 3 pangkat 5, itu kan sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sudah dapat 5, gitu kan? 3 pangkat 5 itu kan kayak gini. Tapi please deh. Eh, ya, ya sudah. Pokoknya kayak gini. Maka 3 pangkat 5 maknanya ini kan artinya power n minus 1. Berarti kan saya akan lakukan ini. N minus satunya kan di sini nih. Power n minus 1. Saya akan lakukan rekursif power n minus 1. Saya kalikan dengan si bilangan. Ini kan bilangan X kan. X-nya kan 3. 3 itu X-nya. Gitu. Jadi sebenarnya kalaupun kalian nggak dikasih algoritmanya ini, tapi kalian dikasih persoalan, buatkan algoritma rekursif untuk X pangkat N misalnya. Nah, dengan mempelajari pola ini, kalian bisa bikin kan algoritma rekursif ini. Jadi ini tuh bukan sesuatu yang magic, ajaib, atau sakti tiba-tiba ada enggak, tapi kita susun dia berdasarkan pola yang kita evaluasi dari sini. 3 pangkat 5, ini kan 3-nya ada 5 kan, dikali 5 kali. Maka rekursifnya power n minus 1 dikali dengan X. Bilangan yang dikalikan itu kan si X. Gitu ya. Nah ternyata, lihat, karena operasi dasarnya adalah perkalian, maka pada saat n sama dengan 0, basisnya adalah 0, pada saat n-nya lebih dari 0, lihat nih, plus 1 kan, dan di sini adalah Tn-1. Kalau tadi kita pakai Tn-1, pakai M. Mau pakai M, pakai T bebas. M di sini kan artinya multiplication. Multiplication. Perkalian. Kalau tadi kan T kompleksitas waktu. Tia, ini sama ya. Saya skip bagian itu. Bukan saya skip, saya udah jelasin. Saya mau kan sini. Faktorial tadi. Udah. Yuk, algoritma ketiga. Algoritma ketiga, nanti habis ini satu lagi. 4 ya. Yang log-logan yang 2 pangkat n atau log n basis 2 saya kumpulin di minggu depan. Semua soal-soal yang kayak gitu minggu depan. Ya. Nah, saya langsung aja. Ini adalah algoritma, ini ada di latihan 2. Latihan 1 nanti minggu depan aja sekalian. Yuk perhatikan algoritma S
inputnya adalah N, parameter inputnya adalah N, dia akan mengembalikan nilai hasil penjumlahan dari bilangan pangkat 3, dijumlahin. Algoritmanya kayak gini. Misal, taruhlah I-nya adalah 2. Maka, kalau kalian punya sum of I sama dengan 1 sampai N. Salah, salah, salah. Maka kalian akan punya 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, seterusnya sampai N pangkat 3, gitu kan? Nah, algoritmanya kayak gini. Lihat, ini bagian rekursifnya sampai N-1 ditambahkan dengan bilangan N itu sendiri. N kali N kali N. Gitu kan? N pangkat 3-nya kan ini kan? N kali N kali N. N pangkat 3 kan? Ini nih. Ini adalah N-1, Sn-1 ditambah dengan si N pangkat 3. Tuh. Nah, operasi dasarnya, kalau misalnya kalian menyebutkan operasi dasarnya adalah penjumlahan dan perkalian, maka lihat di sini ada 3. Ya. Kalau kalian cuma menyebutkan operasi dasarnya adalah perkalian, berarti ditambah 2. Kalau cuma penjumlahan aja, atau jangan. Kan perkaliannya ada lebih banyak daripada penjumlahan. Harus pilih yang paling besar kan. Kalian mau pilih paling besar aja boleh, kalian mau hitung semua operasi dasarnya boleh. Nah, saya kasih kesalahan yang sering dilakukan mahasiswa kalau lihat algoritma kayak gini. Gini kan? Udah pusing sendiri tuh biasanya. Misal nih, kalian itu cuma belajar pas ujian gitu ya. Kalian cuma belajar satu dong algoritma kayak gini. Ini cuma satu kan? Satu. Gitu kan? Ini satu, ini mah satu. Terus tiba-tiba ada ujian yang kalau tuh algoritma kayak gini nih. Operasi dasarnya perkaliannya ada 2, penjumlahan cuma ada 1. Bingung sendiri. Terus tahu nggak? Kalian tuh nulisin di sininya itu kayak gini jadinya. Tn-1 ditambah N pangkat 3. Udah tuh, salah semua ke bawah. Terus jadi perhitungannya jadi kayak susah banget. Terus kalian protes, susah banget sih soalnya. Udah kalian sendiri yang salah kan? Salah ya? Oh ya, Bu, izin bertanya sebelum Yes, lanjut. Jadi waktu yang diperlukan komputer untuk melakukan operasi perkalian dan penjumlahan itu kan berbeda, Bu. yes. Apakah sebaiknya TN dipisah gitu, yang kali dan tambah? Mau dipisah bisa, nanti kan jadi ditambahin aja ya. Eh, Sebenarnya kalau saya di dosen beda-beda sih. Ada yang mengatakan ini tuh 3. Nah, kalau saya cenderung lebih suka, saya sebutkan nih ada operasi dasarnya adalah perkalian, terus ada 2, penjumlahan ada 1, nanti baru saya tambahin di belakang gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang ada juga dosen yang ini tuh dihitung barengan. Makanya di kunci jawaban UTS yang nomor 5 itu kan kalau kalian mungkin menjawab nggak angka 2 tapi angka 1, saya benerin di situ. Gitu ya. Ya, it's okay. Oh, jadi ini 3 karena saya hitung semuanya gitu ya. Kalau kalian nulis 2 juga boleh. Yuk kita selesaiin ya. Kalau kalian kayak gini, ini sebenarnya mirip juga sama yang tadi. N, Tn-1 ditambah 3, maka kalau kita substitusikan, Tn-1, Tn-2 ditambah 3, jangan lupakan 3 yang asli, masih ya, 3-nya di situ. Kalau saya punya potretan saya di samping, Tn-1 akan jadi Tn-2 plus 3 kan? Ini kan? Tapi 3 yang di awal kan jangan lupakan dia. Kalau kalian punya Tn-2, ini tuh kadang sederhana, tapi hanya karena kalian nggak teliti jadi salah semua gitu. Tn-3 ditambah 3, saya tambah 3, saya tambah 3. Udah lihat polanya? 3, 3, 3, 3, Sudah, gitu Bu. ya? Sudah, Ah, Bu. yuk.
Gampang kan? Maka kalian akan punya Tn minus I ditambah, 3i. yes, 3I. Hati-hati. Kadang ada yang bilang I pangkat 3, 3 pangkat I, ya pusing sendiri. 3 kali 3. Kalau kalian nggak yakin, substitusi lagi sekali lagi gitu ya. Supaya kalian bisa dapat angkanya yang enak gitu ya. Kalau N minus I, ini I-nya 3, 3I. Kalau 4, N minus 4, 3-nya 4 kali ya. Gitu kan? Tetap aja eh, 3 kali I juga. 4 kali 3, 12 gitu. Maka saat di sini, Yoyo ini udah angkat. Ini kita maknai sebagai T. 1 sama dengan 0. Hati-hati, jangan kebalik. Karena TN kan, maka di dalamnya adalah N-nya kan, nilai N-nya kan 1. 1. Jangan kebalik. Sama dengan 0. Oh, ini tahap pertama, elaborasi atau substitusi. Tahap kedua, kalian bikin pola. Tahap ketiga, libatkan kondisi basis. Libatkan kondisi basis di sini nih. Oh, N minus I, kondisi basisnya adalah 1. Saya ulangi lagi, libatkan kondisi basis untuk menyimpulkan pola dalam rangka mendapatkan TN. Basis hanya bisa kita masukin ke bagian TN min I kan, nggak bisa di sini dong. Kan ini nggak ada N-nya. TN min I. Di kondisi basis disebutkan T1 sama dengan 0. Sementara di sini N minus I. Oh, kalau gitu N minus I-nya sama dengan 1. Jangan 0. Ini kesalahan mahasiswa lagi yang sering terjadi. Gitu ya. Ini kan N minus I. Di sini 1 kan? Bukan 0 kan? Iya. Maka kalian akan punya I sama dengan N minus 1. Masukin ke sini. Jika I sama dengan N minus 1, maka kalian akan punya TN, T, N minus, hati-hati, N minus 1, pakai kurung supaya nggak salah. Kalau nggak ya nggak sakti banget saat nulis, I-nya N minus 1. Berapa nih? N-nya habis ya. T1, 3N minus 3. T1 berapa? 0 kan? 3N minus 3, big theta N. Tutup. Ibu izin, Yes. si N-1-nya nggak dikalimin dulu ya, Bu? Apa langsung gitu? N minus N 0 kan? Minus, minus kan jadi Oh 1. iya, iya, oh, iya, iya. Sorry, sorry. Yes. Udah sore memang. Ngantuk kan? Terus kalian melihatnya layar gitu. Lihat layar itu kan pedih. Enakan di papan tulis. Ya. Jadi hati-hati pada saat ngitung. Ini yang berbeda tuh. Angka satunya masukin ke sini. Masih gampang kan? Saya kasih 1 menit, 2 menit untuk merenungkan soal tersebut. Gimana soalnya tadi? Nah, Permisi Bu, izin bertanya. yes. Untuk yang TN min N min 1 itu kenapa jadinya T1? Kenapa bukan T min 1 gitu? Iya, enggak tuh. N minus N plus 1. Kan N-nya habis. Ya, Oh, baik Bu, baik Bu.
Ayo, tangannya dipakai untuk motret. Thank you yang udah nanya. Artinya kalian memperhatikan. Iya. Ya, di era ini random random talk, random talk. Zaman saya dulu kuliah, eh, search engine tuh awal saya kuliah search engine belum ada. Terus tahun kedua, tahun ketiga kuliah search engine ada. Itu kan sebuah perubahan besar ya, sama kayak kalian sekarang. Dulu AI nggak ada. Kalian tuh cuma googling aja tuh nyari-nyari sesuatu. Sekarang AI udah ada. Browser search engine itu bukanlah pilihan pertama kalian dalam mencari informasi kan, selalu pakai AI kan. Nah itu sama juga. Jadi kondisinya itu mirip-mirip kayak zaman dulu. Apakah dulu kami percaya sepenuhnya pada hasil search engine? Enggak juga, tetap harus kritis. Karena nggak semua URL atau dokumen yang dihasilkan dari kita googling semuanya berisi informasi yang verified dan valid kan. Tetap harus kita kritisi lagi kan. Sama kayak AI. Kalian tetap harus kritisi lagi. Maka apa hubungannya dengan kuliah gitu Bu? Nah, kalau kalian ketemu dosen kuliah gitu, ya manfaatkan untuk memverifikasi berbagai hal yang kalian sudah pelajari terkait materi kuliah gitu ya. Tanyain gitu. Si slide ini kan nggak bisa ngubah. Itu kecil. Bentar. Kontrol. Saya gede. Ya. Itu soal ketiga. Lanjut. Terakhir. Enggak ya? Maksa saya. Sebenarnya yang kita lakukan tadi sama kayak ini. Ini ada di slide. Makanya ini belum ya. Bagian ini belum. Belum ketemu. Nanti minggu depan ya. Eh, pada algoritma apa sih target saya di pertemuan pertama setelah UTS kali ini adalah membiasakan kalian melihat berbagai algoritma rekursif dan membiasakan kalian mengubah algoritma rekursif itu ke dalam relasi recurrence gitu ya, jangan salah. Terus terakhir kayak gini, saya nggak tahu ini algoritmanya apa, belum tahu algoritmanya kayak gimana. Kalau kalian mau nanya ChatGPT, boleh. Tapi yang saya ingin kalian dapatkan dari relasi recurrence ini adalah banyak-banyak mengenalkan pola persamaan ke kalian, gitu ya. Jadi ibu ini algoritma kayak gimana sih? Gak tahu saya juga. Udah coba nyari, jawabannya nggak memuaskan. Nanti ya, saya coba cari lagi. Ya, misal kalian punya sebuah algoritma somehow kayak gimana entah, terus diberikan relasi recurrence untuk algoritma rekursif itu seperti ini. Masih kelihatan layarnya? Masih, Bu. Kelihatan, Siap. Bu. Ini terakhir. Di sini udah. Saya juga udah capek. Tn sama dengan 0 untuk N sama dengan 1. Ini tuh maknanya T1 sama dengan 0. Gitu ya. T1 sama dengan 0. Terus pada bagian rekursifnya dia bilang Tn-1 ditambah 2 per N. Yuk kita coba selesaikan Tn-nya. Oh ya, diketahui kalau ada deret seperti ini, maka sama dengan logaritma natural N, basis 10 kayaknya. Bukan Nggak basis yakin. E itu, Bu. Basis N, basis 10, logaritma natural. Euler. Oh ya, ya, sip, thank you. Nah, coba ya perhatikan di sini, ini agak hati-hati. Kalau saya punya N-1, maka menjadi T N-2 ditambah 2 per N-1. N-1. Saya kasih satu lagi. Ini adalah barang baru buat kalian kan? Sesuatu yang baru. Maka harus banyak latihan. Sesederhana kayak gini pun ketika itu mah gampang. Tapi ketika kalian ngerjain dan ya karena itu bukan barang
lama, bukan sesuatu yang kalian kenal dari sejak SMA, SMP. Ya, potensi salahnya jadi lebih besar. Makanya harus banyak latihan. Nah, saya masuk ini. PN Min 1, PN Min 2 ditambah 2 per N minus 1 kan? Nah, jangan tinggalkan dia. 2 per N. Yuk, saya masukin lagi. PN Min 2, kayak gini nih. PN Min 3 ditambah 2 per N min 2 tambah 2 per N minus 1. Ya kan? Kalau kalian bingung, yang saya biruin di sini itu adalah saya elaborasi TN min 1 ke dalam seperti ini. Dari mana Bu? Dari sini. Terus yang saya merahin itu adalah TN min 2. TN min 2. Maka yang biru tetap kan. Ini kalau kalian latihan kayak gitu. Ini disebut sebagai substitusi. Dan kenapa sih Bu? Ya karena saya mau cari pola. Udah kelihatan polanya? N-3, ini Udah. N-2, kelihatan ya? Maka saya bisa bikin N-I ditambah 2 per N. N I min plus 1. I, Salah ini ya. I harusnya ya. iya, I min 1. Plus 1. Ya. Saya kurung. N minus I minus 2, biar jelas. Saya tetap kurungin ya. Terus 2 per N. Titik-titik. Ada titik-titik di sini kecil. Aduh Ibu nih. Ya, ya, ya. Ini titik-titik ditambah 2 per N. Kan ini pola ya. Ini I minus 1 ya. Kan ini 3, ini berkurang kan jadi 2. Jadi kalau ini adalah I, maka di sini I-nya dikurangi 1, I-nya kurangi 2, dan seterusnya sampai sama dengan 2 per N. Maka, sekali lagi, ini adalah langkah pertama, elaborasi dalam bentuk substitusi. Ini adalah langkah kedua, mencari pola. Langkah ketiga, libatkan kondisi basis. Lihat, basisnya adalah P1 sama dengan 0. Maka, lihat, libatkan kondisi basis di mana, Bu? Di sini. N minus I sama dengan 1. Ya, N minus I. Kita mau masukin kondisi basis ke sini. Basisnya adalah TI ya. TI. T, T1 nih. Nah, 1. Maka N minus I sama dengan 1. Maka kalian akan punya N minus 1. Sebenarnya ya, Bu, boleh nggak Bu disimpulkan bahwa kondisi I-nya tuh kalau nggak I sama dengan N, bisa juga I sama dengan N minus 1. Yes, cuma 2 hal. Kadang kalau nggak begini, ya sama dengan begini. Cuma untuk kondisi ini kita pakai ini enggak. Biasanya tuh kayak gitu. Eh, tapi kan saya lagi ngajarin kalian tuh, kenapa sih kadang kita harus ngubah ini. Nah, libatkan, maknanya adalah libatkan kondisi basis. Ingat ya, ingat ya. Di sini kan kalian disuruh nyari TN, kompleksitas waktu dari algoritma, kalau diketahui kondisi basis. Saya belok dulu, sebelum saya selesaiin ini, kalau cara urusan itu mah gampang sebenarnya, tapi memberikan pemaknaan atau filosofi di balik angka-angka itu yang kadang mahasiswa itu kelewat untuk berusaha memahaminya, terus jadinya cepat lupa. Nah, saya balikin lagi, saya ulang lagi. Kalau kalian diminta untuk mencari nilai kompleksitas waktu dari sebuah relasi rekuren seperti ini, maka kalau kalian perhatikan, yang saya hitung di bagian ini, itu kan saya baru ngurusin, sekali lagi saya hitung ya, sekali lagi saya ulang, saya baru ngurusin yang bagian rekursifnya aja kan. Saya sama sekali belum melibatkan bagian basis. Nggak fair dong, nggak adil dong. Kalau saya hitung TN, cuma berdasar bagian rekursif. Nah, bagian basis ini kan sangat penting di algoritma rekursif kan. Maka saya masukin di sini. Disinilah, di bagian inilah saya melibatkan basis. Iya, jadi basisnya dipakai di sini. Gitu ya.
Semoga kalian mengingatnya. Yuk, I sama dengan N-1. Eh, pada saat I sama dengan N-1, maka kalian akan punya Tn sama dengan, masukin ke sini. T, N minus N-1 tambah 2 per N minus N minus 2. N-1 minus 2 kan? Tambah 2 per N minus 3 sampai 2 per N. Maka kalian akan punya T1 ditambah nih. Semua kepalanya 2 kepala. Bagian atasnya, bagian pembilangnya 2 kan? Saya bisa tuliskan ke dalam seperti ini. 1 per 2, 2 tambah 1 per 3. 3. Ini pasti nanti juga seperempat ya. Kan polanya kayak gitu. Seper N. Lihat, ini kan sama dengan ini tuh. T1-nya adalah 0 kan? T1-nya berapa? 0 ya. Maka dia 2 logaritma natural N. -1, Bu. Mana komen 1? Enggak. Oh, enggak, sorry, Bu. Salah lihat saya. Big theta N. Yuk, perhatikan dulu. Habis itu silahkan tanya. Cirin. Biasanya itu eh, mulai bingung tuh di sini. Kan? Kalau kalian nggak teliti, ini tuh jadi sesuatu yang nampak susah gitu. Padahal kan nggak, ini N-nya habis, jadi 2 per 2 kan. Yang bagian saya kotakin ya kan, itu kan jadi 2 per 2, 2 per 3 gitu kan. Itu kan T1 ditambah, pasti nanti jadi 2 per 4, seterusnya kan. Jadi 2 per N. Ini kan sama dengan 2 kali setengah, sepertiga, seperempat, per N gitu kan. Sementara ini kan ln N. Dari mana Bu tadi yang saya kasih lihat di atas? Ya udah, T1 kan 0. T1 0 kan? Oh, udah deh, dapat 2. Big theta, ln. Renungkan dulu, terus silakan tanya. Oh iya, Bu. Hmm, Untuk algoritma yang cabangnya ada 2 itu gimana, Bu? Jadi misalnya kalau if ini dia masuk ke rekursif A, kalau else dia masuk ke rekursif B gitu. bukan kayak gini. Nanti ya, nanti ya. Ini nanti saya terakhir yang ini. Oh iya, kayak gitu ya. Agak beda sama yang kamu tanyain, tapi tunggu ya. Good question. Ada yang bertanya untuk yang ini dulu? Ada?
Kalau kayak gitu, maka jadi pertanyaannya Hafiz ya. Kalau ada cabang kayak gitu, maka kalian akan punya di kondisi basis, terus rekursif satu, rekursif dua. Selesaiin satu-satu. Itu. Nanti pilih yang paling besar kan, karena nggak mungkin kita tambahin kan ya. Karena pada akhirnya kalau if else kayak gitu kan dia cuma akan masuk ke salah satu cabang if aja kan. Pada akhirnya nanti akan milih mana yang lebih besar dari dua hal ini. Tapi dihitung semuanya. Kapan-kapan kita bahas itu ya. Ini nggak ada yang nanya. Terakhir. Kenapa hilang? Nggak. Masih kelihatan Tower of Hanoi. Kelihatan ya? Lihat algoritmanya. Suara saya masih merdu. Sih, Bu. Ibu. Ibu. Ya, ini terakhir. Saya akan tinggalkan ini untuk kalian selesaikan, tapi kita akan bahas rumusan relasi recurrence. Tapi BTW, kalau kalian ingat-ingat lagi, kalian tingkat 2 sekarang ya. Kalian dapat matematika diskrit di tingkat 1 kan. Nah, di situ kan ada bahas tentang relasi recurrence ya. Relasi recurrence terus cara menyelesaikannya dengan persamaan karakteristik kan. Nah, itu tuh nanti kita akan pakai di sini. Relasi recurrence itu ternyata sekarang kalian tahu digunakan untuk merepresentasikan persamaan, untuk untuk merepresentasikan algoritma rekursif. Jadi salah satu Tapi yang di kegunaan MATDIS itu untuk menurunkan kompleksitas, Bu, kalau nggak salah. salah satunya itu. Nah, kita pakai relasi recurrence untuk merepresentasikan algoritma rekursif. Nah, karena kalau kalian punya algoritma rekursif, disuruh ngitung TN-nya misalnya, gimana caranya? Kalau kalian nggak punya persamaannya kan? Itu, itu ya. Nah, kita akan bahas persamaan karakteristik nanti 2 minggu dari sekarang. Karena minggu depan kita masih ada saya mau kasih contoh berbagai hal lagi, berbagai bentuk algoritma rekursif lagi. Saya akan selesaikan, tapi kita coba bikin relasi recurrence untuk algoritma tersebut. Lihat, Tower of Hanoi dirumuskan algoritma rekursifnya seperti yang kalian lihat di layar. Prosedur move, jumlah keping, first, stem, dan last merepresentasikan Tower of Hanoi itu. Kalian tahu Tower of Hanoi nggak sih? Ada Tahu. ada batang tiga tiang, kemudian di sini ada misalnya saya punya keping, 3 buah keping, cakram lah, cakram, keping, yang ditumpuk seperti ini. Nanti entah gimana caranya, kalian harus memindahkan dia ke tiang yang lain dengan aturan bahwa yang besar harus berada di bawah yang kecil, nggak boleh terbalik. Jadi nanti hasil akhirnya itu harus kayak gini. Yang hitam ada di paling bawah, yang biru di atasnya, yang merah paling atas karena paling kecil. Nah, kayak gitu. Terus aturan berikutnya, pada saat mindahin cuma boleh 1 keping. Pada sekali mindahin cuma boleh 1 keping. Nah, Tower of Hanoi ini bisa, makanya di sini ada N kan, itu N adalah jumlah keping, tapi di sini cuma cuma ada 3 tiang, first, stem, sama last. Ini first, ini temporary tiang, dan ini last. Cuma ada 3. Tapi dalam kondisi yang sebenarnya, tiangnya itu bisa lebih dari 3. Bisa bermacam-macam. Terus jumlah kepingnya juga banyak. Karena kalian bisa googling visualisasi Tower of Hanoi. Ada banyak yang bikin animasinya supaya kalian kebayang nanti ya. Nah, yang mau saya bahas hari ini di beberapa menit terakhir ini adalah
Lihat. Maka di kondisi basis untuk penyelesaian Tower of Hanoi ini, kalau kepingnya cuma satu, langsung pindahin keping tersebut dari first class, iya kan? Kalau cuma satu langsung pindahin. Kalau lebih dari satu, maka pindahin dulu N-1 ke 10, terus pindahin satu disk terakhir dari first class. Nah, yang di 10 tadi, pindahin dari 10 class. Itu tuh maksudnya apa sih? Dalam kondisi kayak gini, ini ya gambar saya. Saya kan pengen hasil akhirnya itu ada di sini. Dari first semuanya pindah kelas kayak gini. Tapi caranya itu kan harus rekursif. Terus caranya satu keping tuh cuma boleh dipindahin dalam satu waktu, nggak boleh dua yang merah sama yang biru sekaligus, nggak boleh. Maka si algoritma ini tuh dia tuh sebenarnya ngomong kayak gini. Yang move yang pertama saya kasih angka 1 itu tuh sebenarnya ini first, ini last, ini time. Dia tuh pengen ngomong somehow nanti akan ada yang di time tuh kayak gini, gitu kan? Terus berarti kan kalau dua udah pindah kayak gini, entah gimana caranya nanti ya kita bahasnya nanti. Maka yang tertinggal di first itu kan cuma yang hitam kan? Maka dia tuh mau ngomong yang di sini output move one disk from first to last itu ke sini. Pindahin ya ke sana. Jadi si ini yang saya kasih tanda panah itu hasil akhirnya adalah seperti ini. Terus output move one disk from first to last itu kayak gini. Tuh kan? Nah, si baris terakhir move N1 N-1 dari time kelas itu tuh ini. Kita harus mindahin dia ke sini kan? Itu maksudnya. Jadi begitu. Itulah yang terjadi. Tapi bukan mindahnya nggak boleh dua, betul. Makanya dia rekursif kan? Entah gimana caranya, dia mindahin N-1 dulu dari first ke 10 dengan menggunakan last sebagai tiang perantara. Udah gini kan? Jadi ini kalau saya kasih angka di sini ya 1, ini tuh 1 kayak gini yang dilakukan, kondisi akhirnya. Terus yang kedua output, move one disk from first to last, saya kasih angka 2, itu tuh kayak gini yang terjadi. Tuh, yang ketiga mana? Pindahkan N-1. Nah, itu tuh terakhir. Nah, gimana caranya? Nanti di kondisi ketiga ini, saya tuh udah punya semuanya pindah ke sini. Kok birunya kecil banget? Gitulah pokoknya. Iya. Nah, kondisi ketiga, saya tuh tiba-tiba udah mindahin kayak gini. Karena rekursif pasti satu-satu. Makanya saya sarankan kalian nanti habis ini ya, cari visualisasi Tower of Hanoi supaya kebayang yang saya maksudkan tuh kayak gimana gitu ya. Oke lah, gitu saya masuk ke sini. Maka kalian bisa nebak bahwa oh, si algoritma kayak gini, maka dia operasi dasarnya adalah move kan. Nah, di kondisi basis pada saat kepingnya cuma satu atau n-nya cuma satu, dia melakukan satu kali move. Itu kan? Lalu lihat di sini ada Tn-1 move, ditambah satu kali move yang output, ditambah Tn-1 move lagi. Ini kondisi 1, yang saya tulis ini ya, 1, ini kondisi 2, ini kondisi 3. Maka kalau saya bikin yang lebih enak, kalian akan punya untuk N sama dengan 1, nilai basisnya adalah 1. Ini saya ringkas menjadi
2T N minus 1 ditambah 1 untuk N lebih dari 1. Bu, saya lihat itu juga udah tahu dari tadi. Jangan salah. Ini sering banget mahasiswa salah. Sering banget. Ya, itu ya. Ada pertanyaan dulu sebelum kita berpisah. Jadi sudah selesai ya, Bu ya? Iya, nanti selesaiin ya ini ya. Coba hitung lagi. Harusnya ini jadi latihan. Cuma ini yang kalian harus hati-hati. PR dari saya untuk ya cari-cari ya. Cari visualisasi Tower of Hanoi supaya kalian lebih memahami. Lihat-lihat animasinya deh, lihat visualisasi di googling banyak banget. Terus bagaimana cara kalian mengubah dari algoritma rekursif ini ke dalam bentuk seperti ini. Gitu. Bentuknya beda kan sama yang tadi ya. Kalian selesaikan pelan-pelan gitu. Nanti dapat TN-nya. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Enggak? Banyak ya yang kalian pelajari hari ini? eh saya yakin ketika belajar bersama dosen, kalian pasti ngerasa, oh saya bisa, terus ngerti lah gitu. Tapi ya memang begitu feelingnya, vibes-nya seperti itu. Tapi ketika nanti malam, besok, besoknya lagi, udah itu hilang gitu. Makanya eh, bagi pemula, ya misalnya kalian nggak jenius-jenius amat misalnya, coba tulis ulang semua yang kita bahas hari ini di buku catatan kalian, gitu ya. Tulis ulang, catat ulang, pahami. Kalau ternyata pas nulis ulang itu kalian nggak ngerti, coba tanya temennya, kenapa begini ya? Kalau malu nanya, oke lah nanya ChatGPT. Kalau jawaban ChatGPT beda sama saya, kita bahas minggu depan, gitu ya. Kenapa dia beda, Bu ya? Gitu, gitu ya. Ingat, kampus adalah, ini pesan terakhir, namanya juga orang tua. Kampus adalah tempat belajar. Jadi kalau kalian di kampus, kuliah, ya harus belajar gitu. Perjuangan kalian saat ini adalah belajar. Perjuangan saya beda lagi, gitu ya. So, terima kasih atas perhatiannya. Saya stop share. Saya matikan rekamannya dulu.